Terbitnya sebuah ijazah sarjana itu tidak sekedar merupakan bentuk selembar kertas yang menerangkan seseorang bergelar sarjana dari sebuah disiplin ilmu. Namun, terbitnya ijazah tersebut adalah sebuah proses akademik yang ditempuh seseorang sampai mencapai jenjang tertentu untuk mendapatkan gelar akademis tersebut. Jika kita berbicara tentang keabsahan ijazah sarjana mantan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, rasanya terlalu banyak kejanggalan yang ditemukan, sehingga berdasarkan logika berpikir yang rasional. Tampaknya keberadaan ijazah tersebut menimbulkan preseden buruk bahwa Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam setiap pencalonannya untuk menduduki jabatan publik di Republik Indonesia tercinta ini. Diawali dengan tidak jelasnya ijazah sekolah menengah atas Joko Widodo saat mencalonkan diri dan memenangkan kontestasi pemilihan wali kota Surakarta di tahun 2005, di mana tidak pernah ada penjelasan resmi dari KPUD Surakarta tentang ijazah yang dipergunakan Joko Widodo untuk melengkapi syarat administrasi sebagai pejabat publik. Sebab seperti penuturan salah satu anggota KPU yang menjelaskan bahwa dalam proses verifikasi ijazah, setiap peserta calon kontestan pilkada ataupun pilpres, KPU hanya mengklarifikasi, legalisir fotokopi ijazah yang dikumpulkan oleh setiap peserta kepada lembaga pendidikan yang tertera dalam ijazah tersebut, tanpa mengkonfrontir keaslian kopi ijazah dengan belangko asli ijazah yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Sehingga sangat dimungkinkan adanya kesalahan terhadap prosedur verifikasi ijazah dalam sebuah proses pencalonan. Seperti kasus yang terjadi pada mantan Bupati Simalungun, 2 periode Jopinus, Robert Saragih, yang terkuak menggunakan legalisir ijazah SMA palsu setelah dia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara, sehingga pencalonannya di Pilgub Sumatera Utara dibatalkan. Jadi tidak menutup kemungkinan Joko Widodo dalam kontestasi Pilwalkot Surakarta tahun 2005 menggunakan legalisir fotokopi ijazah palsu, sebab kasus-kasus ijazah palsu kepala daerah terjadi di banyak wilayah, seperti kasus ijazah palsu mantan Bupati Sragen, Wakil Gubernur Babel, Wali Kota Palopo, dan masih banyak lagi terjadi di daerah-daerah lain. Indikasi ijazah palsu Joko Widodo pernah diutarakan oleh Bambang Trimulyono, penulis buku investigasi jurnalistik berjudul Jokowi Undercover 2, Lelaki Berijazah Palsu. Menurut penuturan Bambang Trimulyono, Joko Widodo yang hanya lulusan SMP telah merekayasa ijazah SMA untuk dirinya agar bisa mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta, yaitu dengan cara mempergunakan ijazah asli milik alumni SMA Negeri 6 Surakarta bernama Joko Wahyudi, yang kemudian difotokopi dan hasil fotokopi tersebut direkayasa dengan mengganti nama pada ijazah menjadi Joko Widodo dan mengganti pas foto serta cap stempel sekolah yang ada di ijazah tersebut menjadi SMPP dalam kurung SMA 6, sehingga seolah-olah merupakan ijazah milik Joko Widodo lulusan dari SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1980. Padahal SMA Negeri 6 Surakarta baru berdiri pada tahun 1986 saat SMPP 40 Surakarta dibubarkan serentak bersama SMPP lain di seluruh Indonesia atas keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Profesor Daud Yusuf. Jadi harus dibedakan bahwa SMPP 40 Surakarta itu awalnya adalah institusi pendidikan yang berdiri sendiri sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0172/1972, di mana di masa Orde Baru tersebut, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan proyek perintis sekolah komprehensif, yaitu sekolah pembangunan. Jadi, sejarah berdirinya SMA Negeri 6 Surakarta tidak ada kaitan langsung dengan SMPP 40 Surakarta. Hanya kebetulan pada tahun 1985-86, semua SMPP di Indonesia tidak ada kelanjutan lagi. Sebagian berubah menjadi SMA konvensional seperti pada umumnya. Sedangkan untuk SMPP 40 Surakarta dibubarkan begitu saja dikarenakan sedikit peminatnya. Dan sisa murid yang ada digabungkan ke SMA Negeri 6 Surakarta yang baru saja berdiri pada tahun 1986 tersebut. Dan untuk menjadi penguat data bahwa SMPP 40 itu tidak berkaitan langsung dengan SMA Negeri 6 Surakarta adalah perbedaan kepala sekolah dari masing-masing institusi tersebut, di mana kepala SMPP 40 dipimpin oleh Dr. Andes Sukijo, sedangkan kepala SMA Negeri 6 Surakarta dipimpin oleh Dr. Andes Sugianto yang juga merupakan kepala sekolah SMA Negeri 5 Surakarta sebagai induk awal berdirinya SMA Negeri 6 Surakarta. Jadi mustahil bukan jika SMA Negeri 6 yang baru berdiri tahun 1986, namun sudah diklaim Joko Widodo
bahwa dia merupakan alumni SMA Negeri 6, Surakarta yang lulus pada tahun 1980. Tetapi yang pasti, Joko Widodo tidak memiliki ijazah setara SMA, yang merupakan bukti bahwa dia telah menyelesaikan pendidikannya sesuai syarat pendidikan minimal menjadi pejabat kepala daerah. Dan Joko Widodo bisa dipastikan tidak mungkin bisa menunjukkan ijazah SMA atas nama dirinya dalam bentuk blanko asli ijazah SMA pada umumnya. Selanjutnya, mari kita melangkah untuk mengupas ijazah sarjana UGM yang diklaim dimiliki juga oleh Joko Widodo dan telah diuji laboratorium forensik oleh Bareskrim Mabes Polri, di mana hasilnya dikatakan ijazah UGM Joko Widodo identik dengan ijazah milik teman seangkatan, meskipun Bareskrim tidak menyebutkan ijazah siapa saja yang telah menjadi ijazah pembanding milik Joko Widodo, sehingga ijazah tersebut bisa dikatakan asli dan identik menurut hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri. Saya akan membandingkan ijazah sarjana UGM milik Joko Widodo yang bernomor 1120 dengan beberapa ijazah lainnya yang diklaim satu angkatan kelulusan pada tahun yang sama. Pertama, saya sengaja gunakan metode sama persis dengan yang kemarin digunakan oleh Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri, yakni melakukan identifikasi dengan komparasi menggunakan 3 sampel ijazah sejenis, di mana disebut keluarnya bersamaan oleh Fakultas Kehutanan UGM pada bulan November 1985 silam. Cara yang sama ini dipakai agar masyarakat bisa memperbandingkan hasil akhir yang jujur dan lebih objektif. Kedua, meski sebenarnya ada foto ijazah dengan kualitas teknis lebih bagus, yakni yang diunggah oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama, melalui akun X miliknya, tertanggal 1 April 2025 lalu, dan sudah dikonfirm kepada yang bersangkutan tentang hal ini. Di sini saya gunakan fotokopi ijazah Joko Widodo yang secara resmi ditayangkan di Irtipidum Bareskrim melalui layar lebar di belakangnya pada hari yang sama, Kamis 22 April 2025, agar tidak ada yang menyaksikan fotokopi tersebut. Ketiga, bila Bareskrim kemarin tidak secara terbuka berani mengungkapkan ketiga sampel ijazah lain yang digunakan sebagai sampel pembanding, maka di sini demi keterbukaan informasi dan ilmu pengetahuan, saya tampilkan 3 sampel ijazah yang dengan mudah ditemukan di jagat maya karena secara gamblang sudah dipublikasikan oleh mereka sendiri maupun oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, saat diwawancara wartawan Kompas di tahun 2022 silam. Keempat, secara detail, ketiga ijazah pembanding ini adalah nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan nomor 1117 Sri Murtiningsih. Semua ijazah tersebut langsung diperbandingkan dengan ijazah nomor 1120 yang sudah diketahui bersama dinyatakan kemarin sebagai milik Joko Widodo. Perbandingan yang dilakukan adalah melihat bagaimana posisi logo UGM dengan tulisan yang tercetak dalam masing-masing ijazah yang diperbandingkan, terutama huruf Z pada tulisan ijazah dan huruf A terakhir pada tulisan sarjana. Kelima, hasilnya ini yang sangat menarik, karena posisi huruf Z pada tulisan ijazah dan huruf A terakhir pada tulisan sarjana pada ketiga ijazah bernomor 1115, 1116, dan 1117 adalah identik alias sama persis, baik posisi vertikal maupun horizontalnya. Namun tidak identik bila diperbandingkan dengan ijazah nomor 1120 milik Joko Widodo. Bukti faktual dari perbandingan ini bisa dilihat pada lampiran foto keempat ijazah yang saya perbandingkan secara faktual dan ilmiah. Keenam, jelasnya posisi huruf Z pada kata ijazah di ketiga ijazah pembanding ini lebih turun alias lebih masuk ke bawah pada logo UGM bila dibandingkan dengan ijazah milik Joko Widodo yang terlihat jelas lebih ke atas alias hanya masuk sedikit pada logo UGM-nya. Juga posisi huruf A terakhir pada kata sarjana di ketiga ijazah pembanding sama-sama lebih ke kiri alias lebih masuk ke dalam logo UGM dibandingkan dengan ijazah milik Joko Widodo yang lebih ke kanan alias lebih keluar dari logo UGM sehingga kedua kaki huruf A-nya terlihat hampir terpisah dari logo UGM. Ketujuh, perbedaan signifikan antara ketiga ijazah pembanding yang identik yang bernomor 1115, 1116, dan 1117 ini jelas tidak identik dengan nomor 1120. Artinya ijazah Joko Widodo tersebut sama sekali tidak identik dengan satupun ijazah pembanding yang ada. Padahal,
Nama-nama pemilik ijazah pembanding seperti Frono Jiwo, almarhum Hari Mulyono, dan Sri Murtiningsih adalah orang-orang yang tidak asing lagi selama ini. Bahkan, ada di antaranya yang dikenal sebagai pendukung garis keras Joko Widodo serta diberikan jabatan Komisaris Independen BUMN dalam kariernya. Kedelapan, kesimpulan. Hasil analisis identifikasi ilmiah dan terbuka tidak ditutup-tutupi. Ijazah pembandingnya ini sekaligus mematahkan hasil analisa Puslap For Mabes Polri sebelumnya, yang sempat menyebut ijazah nomor 1120 milik Joko Widodo disebut-sebut identik dengan 3 pembanding yang tidak jelas kepemilikannya. Dalam fakta ilmiah yang sejujurnya, justru ijazah Joko Widodo tersebut sama sekali tidak identik dengan satupun ijazah pembanding. Sehingga, kalau sudah sangat jelas dan gamblang begini, biarkanlah masyarakat yang akan menilai kejujuran yang mana yang paling ideal untuk dijadikan pegangan dalam mengungkap konspirasi ijazah palsu terbesar yang terjadi di Republik ini.